Surers, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, kali ini ketemu lagi bersama saya, Vanessa Herman, as Retail Research dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman ya, pastinya ya, yaitu adalah Bapak Surers Pandu. Beliau adalah Director dan juga Corporate Secretary dari PT AKR Corporindo Tbk. Halo Bapak Surers, apa kabar? Baik, Bu Vanessa, terima kasih. Apa sehat kabar? Ya Pak? Ya Bu. Baik. Oke, nah teman-teman hari ini pastinya kita akan obrolin nih kira-kira seperti apa sih PT AKR Corporindo gitu. Langsung aja ya kita ngobrol dengan Bapak Surers. Nah Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak nih Pak, kira-kira sebenarnya bisnis dari PT AKR Corporindo ini seperti apa sih? Silakan Pak. Terima kasih. Ya, saat ini kami dikenal sebagai perusahaan swasta terkemuka yang distribusikan energi dan bulk chemical. Ini dua produk yang akan selalu dibutuhkan di masyarakat di Indonesia. Produk energi yang kami didistribusikan saat ini adalah produk BBM untuk keperluan industri dan juga untuk retail. Kami juga mendistribusikan bahan kimia dasar yang dibutuhkan untuk produksi macam-macam produk konsumen, termasuk kain, reyon, sabun, deterjen, pasta gigi. Juga sekarang di banyak produk-produk pakai di alumina smelter dan juga macam-macam produk yang butuh sehari-hari untuk produksi. Yang produk-produk yang kita distribusikan adalah yang di volume sangat besar. Kita kalau bicara di AKR itu semuanya di jutaan ton, ribuan ton gitu. Yang untuk itu selalu perlu investasi atau mungkin yang logistik yang khusus. Itu bukan seperti logistik yang untuk handle barang-barang yang kecil, tapi itu adalah gudangan, simpan seperti di storage terminal, pakai tanker, juga truk-truk yang khusus untuk bahan kimia dan juga BBM. Seperti tahu itu mungkin BBM dan juga kimia terlalu korosif dan juga mudah bakar. Untuk itu kita harus punya teknologi dan juga keahlian di mana kita bisa handle produk-produk yang sangat bahaya untuk handle. Itu adalah bisnis model AKR yang kita sudah dari 6 dekade. Ini udah 61 tahun setelah AKR sudah berdiri. Kalau untuk ini kita lihat kalau produk-produk yang mau distribute ke konsumennya lebih dari 2.000 konsumen di seluruh tempatnya di Indonesia. Itu satu, kita harus punya infrastruktur logistik yang kuat. Yang kedua, kita juga pakai IT, teknologi yang untuk kontrol. Inovatif teknologi yang bisa lihat produk-produknya ada di mana, storage terminalnya punya stangkinya, inventarisnya berapa. Untuk ini kita bisa handle semua produk yang mana lebih dari 2.000 pelangganan kita bisa dapat raw material atau bahan baku untuk produksi dan juga BBM sehari-hari. So, penting adalah 3 aspek yang kita prioritaskan. Satu adalah jaringan logistik dan supply chain. Itu yang penting. Yang kedua adalah business model yang mana kita bisa deliver sustainable growth untuk investor dan juga untuk stakeholder kita. Yang ketiga adalah gimana kita bangun hubungan antara prinsipal dengan AKR, dengan pelangganan dengan AKR. Itu adalah kunci untuk AKR bisa grow dalam itu dan menjadi salah satu perusahaan yang paling besar di Indonesia dan terkemuka dengan posisi market share-nya nomor 1 ke nomor 2. So basically saya bisa bilang ini adalah perusahaan yang sudah ada track record lebih dari 6 dekade. Ini udah 61 tahun. Sudah buktiin bisnis modelnya kuat dan juga deliver result ke shareholder itu. Kalau yang bisnis model AKR sudah rubah terus, tapi kita lihat prospeknya ke depan juga sangat baik. Oke, thank you Pak untuk pemaparannya sekilas tentang bisnis dari AKR Corporindo ya. Nah Pak, kalau misalkan selama ini nih Pak, mungkin dalam mindset investor ya, AKR ini nih lebih relate dengan pendapatan dan perdagangan dari distribusi BBM tadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Bapak nih, gimana sih Pak prospek bisnis ini ke depannya yang berkaitan dengan BBM tadi Pak? Benar, kalau kita lihat di tahun 2020 lebih dari 83% dari pendapatan dan juga laba bruto perusahaan
itu berasal dari bisnisnya perdagangan dan distribusi. Mungkin dari 72% adalah dari bisnisnya BBM dan sekitar 11-12% dari distribusi kimia. Tapi ke depan kita lihat bisnis ini tetap berkembang dengan pertumbuhan Indonesia, dan juga pemerintah juga dorong industrialisasi dan juga konsumennya terus tambah. Negara seperti Indonesia yang ada lebih dari 260 juta penduduk, konsumennya sangat besar, itu demandnya untuk consumer industry dan juga untuk dihilirisasi yang dilakukan pemerintah sekarang, kebutuhan kimia dan juga BBM terus naik. Yang kedua itu juga adalah satu hal yang AKR yang kuat. Tadi saya bilang AKR punya infrastruktur logistik yang sangat kuat dan ekstensif di semua tempatnya di Indonesia. Sekarang kita ada di 17 lokasi di Indonesia, ada 9 pelabuhan dalam seaport dan juga ada riverport dan semuanya. Dengan ini kita tetap lihat bisnis distribusi BBM dan kimia bisa tumbuh ke depan 3 tahun, 5 tahun. Kalau BBM saya perkiraan bisa naik antara 6-8%, dan kimia juga bisa naik antara 6-8%. Selain dari bisnis yang dari pelangganan kita, sekarang kita juga cari pelangganan baru di beberapa segmen. Tadi saya bilang smelter, mungkin mining industry, juga industri yang terkait dengan konsumen. Tapi sekarang kita lihat bisnisnya AKR dulu banyaknya B2B, artinya kita supply bahan kimia dan juga BBM ke industri. Sekarang setelah beberapa tahun kita sudah mulai masuk ke bisnis retail. AKR sebagai perusahaan sudah tanda tangan joint venture dengan BP atau British Petroleum, dulu namanya British Petroleum, untuk masuk ke bisnisnya gasolin dengan oktan yang tinggi. Dengan BP kita ada rencana untuk buka pompa bensin dengan merek BP di beberapa tempatnya di Indonesia yang bisa support dari infrastruktur dan logistik AKR. Yang kedua, kita juga dengan BP sudah masuk bisnisnya aftur. Seperti kita tahu, Indonesia ada negara yang besar dan juga industri aftur sebelum COVID terus meningkat, dan juga kita lihat opportunity untuk aftur. Selain ini dua, BBM oktan tinggi untuk gasolin, yang kedua adalah aftur, kita juga sekarang didistribute lubricant atau pelumas dengan BP dengan mereknya Castrol. So basically sekarang kita udah masuk ke bisnis baru di BBM dan juga terkait dengan industri retail, aftur dan lainnya. Ini joint venture sudah jalan dari tahun 2018 dan kita terus tambah berapa lokasi di Indonesia. Selain ini kita juga sekarang kita lihat bisnisnya AKR ya dari 60 tahun saya bilang di chemical, udah lebih dari 16 tahun di BBM. Sekarang gimana kita bisa refocus bisnisnya atau mungkin tambah lagi recurring income ke depan. Kita lihat prospeknya untuk kawasan industri dan juga yang logistik di Indonesia sangat butuhan. Seperti Ibu Menteri Bu Sri Mulyani sudah omong di beberapa forum ya. Kalau Indonesia harus atraktif untuk investor dalam negeri dan luar negeri, harus yang cost logistik yang di Indonesia terlalu tinggi. Banding dengan Malaysia atau mungkin Filipina atau mana, cost logistik di Indonesia hampir 23% dari costnya GDP. Pemerintah juga sekarang dorong gimana cost logistik bisa turunin dan infrastruktur bisa tingkat untuk attract investor dari dalam negeri dan luar negeri. Kalau logistik harus punya multimodal transportasi yang mana barangnya bisa transport antara satu tempat ke satu tempat yang dengan efisien. Dan juga Indonesia adalah negara yang kepulauan yang besar ya, banyak pulauan. Kalau itu mau bawa barangnya dari satu tempat ke satu tempat, sekarang kita lihat harus ada multimodal transportation yang bisa turunin cost logistik. Untuk ini AKR udah dari 60 tahun coba bangun infrastruktur logistik untuk turunin cost logistik. Untuk ini dari tahun 2013, AKR sudah kerjasama dengan Pelindo 3 untuk proyeknya Java Integrated Industrial and Port Estate atau singkatnya JIPE, JIPE. Ini adalah proyek yang very interesting business model yang mana kita sudah buat kawasan industri dengan luasnya besar sampai 3.000 hektar yang sudah ada kawasan industri, sudah ada pelabuhan, sudah ada jalan tol, kereta api dan semuanya, semua di satu komplek. Yang mana
Kalau aksesnya ke jalan tol, aksesnya ke laut dalam atau kereta api, dan juga posisi seperti di Gresik di Jawa Timur menjadi satu kunci untuk dorong investasi di Indonesia. Ini proyeknya sudah jalan dari 2015. Kita sudah akuisisi lebih dari 70% dari tanah yang kita butuh, dan juga sudah bangun banyak utilitas, listrik, air, kelolaan semua aspek termasuk logistik. So basically kita lihat ke depan. 3 hal saya bilang. 1, tetap ada Indonesia tumbuhan ekonomi, perdagangan dan distribusi tetap naik. Yang kedua, kita masuk ke bisnis-bisnis seperti retail, lafto semua itu dengan BP. Nah, ini juga adalah dorong volume di penjualan BBM. Yang ketiga juga yang proyek tadi saya bilang JP yang bisa dorong income-nya AKR. Kalau kita lihat sekarang kontribusi dari JP ke gross profit AKR cuma 9% di tahun 2020. Tapi perkiraan kita dengan penjualan tanah dan utilitas naik, itu kontribusi dari JP bisa menjadi sekitar 25% dari profit AKR. Ada banyak perusahaan di Indonesia yang ada banyak growth driver yang juga di area yang butuh investasi di area-area yang kita sudah invest. So tadi betul, banyak orang di market pikir AKR adalah cuma di trading and distribution. Tapi sekarang dalam waktu 5 tahun yang terakhir, kita sudah transform dan juga tambah berapa bisnis ini yang bisa dorong bisnis ke depan dan juga bikin AKR sebagai perusahaan lebih kuat daripada sekarang. Oke, nah menarik nih. Tadi Bapak sempat singgung tentang penjualan lahan juga ya dari JP ya. Nah kira-kira nih Pak, berapa sih target dari company sendiri untuk penjualan lahan di tahun ini nih Pak? Dan kira-kira sampai dengan sampai currently ini kira-kira udah berapa persen sih pencapaiannya kira-kira dari target Veron? Thank you Pak. Boleh saya explain mengenai jumlah lahan yang kita punya di JP? Kalau saya bilang sekarang kawasan industri yang kita ada izin dan juga bangun itu adalah sekitar 1.760 hektar. 1.760 hektar. Mau cari tanah yang begitu besar di Jawa sangat susah. Tapi proyek JP sudah akuisisi hampir 1.200 hektar. Kalau biasa di kawasan industri, kalau 1.760 hektar, biasa 70% bisa saleable. Artinya hampir 1.200 hektar bisa saleable. Okay. Sekarang di tahap 1 kita sudah already develop lebih dari 500 hektar dari 1.200 yang saleable. Mungkin di tahap 2 dan tahap 3 kita bisa jual yang sisanya. Dari 500 hektar sekarang proyek JP sudah dialokasikan atau sudah penjualan lebih dari 200 hektar. Sudah termasuk berapa industri yang sudah masuk. Yang di chemical, mungkin di clean industry, fertilizer, smelter semua sudah masuk. Hampir sekarang kalau saya lihat pendapatan yang kita dapat dari proyek JP udah hampir 1,6 triliun. Dan tahun ini kita juga dapat beberapa klien baru seperti yang di quarter 1 udah jual 14 hektar ke Bank Indonesia. Tahun ini kita lihat prospeknya JP penjualan tanah juga sangat baik. Masalahnya sekarang kita lihat ekonomi sudah mulai buka, pemerintah juga dorong banyak investasi. So kalau saya lihat di dalam tahun 2021 sampai 2025, kita mau habisin semua tanah di tahap 1, artinya hampir kira-kira 500 hektar. Okay. Kalau tahun ini khususnya di 2021 penjualannya bisa hampir 30 sampai 35 hektar. So poinnya adalah kita punya inventory lahan yang cukup besar, yang utilitas dan fasilitas untuk semua sudah develop. Dan sekarang kita ada banyak klien-klien yang sudah already masuk ke JP, termasuk perusahaan seperti Freeport Smelter, sudah masuk Clariant, sudah masuk Hexstar dari Malaysia untuk fertilizer. Nanti ada Adhikaria, Wisma, itu already sudah masuk untuk itu. So ada Jarum Group. So kita lihat prospek sekarang untuk penjualan lahan di JP sangat baik, dan mudah-mudahan tahun ini tadi saya bilang kontribusi dari JP kepada profitnya AKR bisa sampai 15%. Oke Pak, thank you. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira rencana company ini dalam kurun waktu 1 tahun ke depan nih akan lebih concern kemana nih Pak? Ya, mungkin di tahun 2020 dan 2021, even zaman pandemik, AKR sudah deliver extremely high profit growth.
Di tahun 2020 profit AKR sudah naik 30% dibanding dengan 2019 net profit ya. Kalau bicara tahun 2021 juga continuing untuk strong growth, di quarter 1 juga profitnya udah naik 34% banding dengan period yang sama di tahun 2020. Kalau saya lihat 2021 dengan very good start in the first quarter, mungkin kita bisa capai double digit growth. Di tahun ini mungkin antara 14-15% growth in net profit. Juga kontribusi tadi saya bilang dari GP bisa meningkat. Ke depan kalau saya lihat 3-5 tahun, ya selain dari distribusi dan perdagangan, kita juga bisa masuk di beberapa segmen baru yang bisa contribute juga ke growth-nya AKR. Tapi ini semuanya very important point adalah perusahaan AKR adalah perusahaan yang punya business model yang unik dan juga disiplin. Kalaupun ada harganya minyak naik turun atau apapun, kita terlalu pass through semua ke konsumen. Kita gak khawatir kalau harga minyak naik atau harga minyak turun. Itu selalu kita ada formula base. So basically gross margin kita selalu stabil dan juga growth. Yang kedua, AKR punya balance sheet yang sangat kuat. Kita punya asetnya lebih dari 20 triliun. Tapi kalau lihat yang net gearingnya atau pinjaman dari bank dan lainnya cuma 0,11 kali. Sangat itu. Banyak yang kita financing project-project semua pakai internal cash. Dan kita ada cash flow-nya juga sangat kuat. So basically selain kita invest untuk growth, kita juga bagi dividen banyak ke shareholder. Kalau dalam waktu 5 tahun yang terakhir, AKR sudah bagikan 3,5 triliun rupiah sebagai dividen ke pemegang saham. Dan juga tahun lalu kita lakukan stock buyback waktu harga saham turun. So kalau lihat tahun 2021, masih saya optimis perusahaan bisa deliver growth-nya lebih di profit dan juga yang project-project yang kita sudah lakukan dalam waktu 3-5 tahun yang terakhir itu juga memulai kontribusi. So masih kita optimis even in a tough pandemic year we have continued to perform well and I hope in the second half of the year dan juga di first semester nanti laporan bisa lihat masih kita profitnya growth-nya lumayan bagus. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak untuk pemaparannya yang sangat baik sekali, sangat komprehensif ya. Thank you untuk waktunya nih Pak Suresh. Makasih. Gimana guys? Iya, seru kan perbincangan kita kali ini ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi. Semangat investasi.